Siap dekat. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ah, Tes 1 1. Ya agak mepet. Sudah. Ya. Bismillah. Yang nyaring ya. Ulangi salam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dekat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasaalun anin naba'il adzim alladzi hum fihi mukhtalifun kalla saya'lamun summa kalla saya'lamun alam naj'alil arda mihada wal jibala autada wa khalaqnakum azwaja wa ja'alna naumakum subata wa ja'alna al-laila libasa wa ja'alna an-nahara ma'asya wa banayna fawqakum sab'an shidada wa ja'alna sirajan wahaja wa anzalna minal mu'sirati ma'an sajjaja linukhrija bihi habban wa nabata wa jannatin alfafa inna yawmal fasli kana miqata yawma yunfakhu fis-suri fatatuna afwaja wa futihatis samaa'u fakanat abwaba wa suyyiratil jibalu fakanat saraba inna jahannama kanat mirsada lit-taghina ma'aba labithina fiha ahqaba la yadhuquna fiha bardaw wala syaraba illa hamiman wa ghassaqa jazaa'an wifaqa innahum kanu la yarjuna hisaba wa kazzabu bi ayatina kidzaba wa kulla syai'in ahsaynahu kitaba fadhuqu falan nazidakum illa adzaba innalil muttaqina mafaza hadaika wa a'naba wa kawaiba asroba wa ka'san dihaqa la yasma'una fiha lagwaw wala kidzaba jazaa'an min rabbika ata'an hisaba rabbis samawati wal ardi wa ma bainahuma ar-rahmani la yamlikuna minhu kitaba yauma yakumur ruhu wal malaikatu saffan la yatakallamuna illa man azina lahu rahmanu wa qala sawaba dzalikal yaumul haqq faman syaa'a attakhadha ila rabbih ma'aba inna anzalnakum adzaban qariba yauma yanzurul mar'u ma qaddamat yadahu wa yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba. Sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah asbahna wa asbahal mulku lillah. Asbahna ala fitratil Islam wa kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa midada kalimatihi. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama'i wa huwas samiul alim. Jamaah salat subuh Masjid Al-Muttaqin dan rahmati Allah Subhanahu wa taala. Waktunya sampai jam berapa nih Pak Imam? 6:18. Anunya tuluknya salat sunnah itu ya sekitar itu ya. Syuruk kah? Di sini enggak ada di jadwal saya, cuma fajar langsung zuhur. Ya. Baik, hari ini karena kita masih di bulan Rajab ya. Saya ingin membahas satu kejadian yang terjadi pada bulan Rajab tahun ke-9 Hijriah, yaitu sebuah ekspedisi menjawab tantangan yang dilontarkan oleh Bizantium ataupun Romawi Timur kepada baginda Nabi SAW. Jadi dulu itu yang menjadi musuh terbesar selain kaum munafik musyrikin yang ada di Jazirah Arab sendiri, yang terdiri dari orang-orang Arab itu adalah orang-orang Romawi. Makanya sampai dalam Quran itu ada surah Rum, ya, surah Rum yang sering dipakai dulu kalau undangan, ya kan, kalau dulu masih pakai selebaran Pak, wa min ayatihi, ya kan, an khalaqakum min azwaji min anfusikum azwajan, itu kan, dan dari tanda-tanda kekuasaannya itu surah Rum itu. Nah, Rum itu ya Romawi, ya, Romawi. Kalau bahasa dulunya namanya Bizantium, karena mereka menduduki sebagian Jazirah Arab di bagian utara. Ya, maka saking hebatnya Romawi ini, ya, saking banyaknya bala tentaranya, dan mereka juga menjadi sebuah cobaan besar bagi kaum muslimin. Maka sampai Allah Subhanahu wa taala turunkan surah Rum, ghulibatir Rum di awalnya itu, bahwasanya nanti bangsa Romawi ini pasti akan terkalahkan. Karena zaman itu Pak seakan-akan agak mustahil gitu kalau melihat jumlah pasukan kaum muslimin untuk mengalahkan Romawi. Bizantium itu peradabannya lebih awal Pak. Sudah punya mata uang. Ya. Mereka punya mata uang, bahkan mata uangnya itu beredar di Mekah, Madinah setiap tahun haji. Orang-orang berdagang setiap tahun haji itu adalah fase di mana para pedagang-pedagang Jazirah Arab itu untuk memperdagangkan barangnya, karena waktu itu musim haji, banyak yang berkunjung ke Mekah gitu ya. Maka mata uang yang mereka pakai itu kalau enggak dirham ya dinar. Nah, dinar itu kalau tidak salah Bizantium ya. Kalau yang perak itu dari Persia, ya, sekarang itu kita kenal dengan sebutan Iran. Nah, diriwayatkan oleh Ibnu Sa'ad dan yang lainnya, di antara sebab perang Tabuk adalah kaum muslimin mendapatkan berita dari para pedagang yang kembali dari negeri Syam bahwa orang-orang Romawi telah menghimpun kekuatan besar dengan dukungan orang-orang Arab Nasrani dari suku Lahem, Judam dan lainnya yang berada di bawah kekuasaan Romawi. Masih ingat Syam itu sekarang berapa negara? Dulu kan kalau dulu cuma ada dua Jazirah Arab itu, ada Hijaz dengan Syam. Hijaz itu Mekah Madinah, nah itu Hijaz. Ya, orang-orang penduduk Hijaz itu Mekah Madinah. Kalau Syam itu ada Yordania, ada Palestina, ada Libanon, ada Suriah. Nah, Suriah ini Suriah sekarang, Suriah itu Syria. Ya, Suriah itu Syria. Itu adalah
satu negara yang baru berevolusi, kepemimpinannya baru dipegang oleh orang-orang Sunni. Ya, jadi para ulamanya menunjuk satu pemimpin namanya As-Soro kalau nggak salah, itu dari kalangan Ahlus Sunnah. Luar biasa konflik yang terjadi di Syam sampai saat ini ya. Jadi kalau Hijaz itu sudah aman damai, Syam ini masih bergejolak. Kita perhatikan sampai nanti akhir zaman itu. Ya, sekarang ini saya lihat di beberapa fanpage-nya Palestina itu, mereka orang-orang Gaza itu sudah mulai nanam-nanam ya. Sudah ada hasilnya kol, sudah mereka nanam kentang yang dari Indonesia. Dia tulis di situ kentang dari Indonesia. Dia tanam, sudah mulai ada yang tumbuh. Rasanya mereka sudah agak tenang dengan mundurnya Israel nih. Jadi ada hikmah di balik itu sehingga mereka bisa mulai menanam-nanam, sudah mulai bisa memperbaiki rumah-rumah dan lain sebagainya. Semoga Allah karuniakan kemenangan kepada mereka ya. Karena negara-negara sudah mengakui kebebasan ataupun kemerdekaan Palestina dari penjajah. Tinggal nanti ini kita tunggu Amerika dan sekutunya bagaimana. Kita harapkan negara-negara Islam yang sudah berani memperlihatkan taringnya itu bersatu gitu. Itu aja harapan kita supaya keadilan itu terjaga. Karena biasanya kalau yang berkuasa itu adalah orang-orang yang takut kepada Allah, maka mereka akan mementingkan keadilan di atas muka bumi ini. Nah, jadi Rasulullah mendengar adanya persiapan tentara besar Romawi di Bizantium sana, di Romawi Timur, maka Rasulullah mempersiapkan tentara kurang lebih 30.000 dari Madinah. Nah, pada saat itu, pada bulan Rajab itu memang keadaan sangat panas, Pak. Sangat panas dan pas mau musim panen kurma. Jadi umat Islam ini dihadapkan dengan dua dilema. Kalau berangkat perang ikut dengan Rasulullah, kurmanya gagal panen karena nggak ada yang manjetin. Nggak mungkin ibu-ibu, para wanita-wanita dan anak-anak itu manen kurma gitu kan. Itu cobaan pertama. Yang kedua, cobaan dengan keadaan suhu yang panas, terus perjalanan yang jauh dan kendaraan yang tidak mencukupi. Ya. Mobilisasinya ini agak susah gitu ya. Dalam riwayat Imam Tabrani, hadis Ibnu Husain bahwa jumlah tentara Romawi sebanyak 40.000 personil yang sudah siap-siap ada di Romawi Timur, daerah Tabuk. Ya. Nah, di Madinah pada saat itu sudah mulai musim panen buah. Ya. Maka Ka'ab bin Malik berkata, Rasulullah SAW mengumumkan peperangan ini kepada kaum muslimin tidak seperti biasanya. Jika beliau hendak melakukan peperangan, beliau melakukan perang Tabuk ini dalam musim yang sangat panas, menempuh jarak yang jauh dan musuh yang berjumlah besar. Nah, itu ya. Beliau mengumumkan perang ini kepada kaum muslimin supaya mereka bersiap-siap menghadapinya. Ini merupakan cobaan terhadap jiwa-jiwa manusia. Yang pertama, perjalanan jauh, kendaraannya, untanya sama kudanya nggak mencukupi, Pak. Jadi nanti pasti ada pasukan itu yang jalan kaki, ada yang mengendarai kendaraan. Nah, kendaraan itu kita jangan pikirkan seperti sekarang ada motor mobil gitu ya. Kendaraannya ya kuda, kalau tidak kuda, unta, keledai, itu 3 itu. Nah, mereka harus bergantian. Ya. Maka bertiuplah bahasa-bahasa dari Abdullah bin Ubay bin Salul, orang munafik dan para kelompoknya, ya. Janganlah kalian berperang di musim panas ini. Sementara itu sebagian yang lain datang kepada Rasulullah terus menyatakan, minta izin ya Rasul, boleh enggak minta izin. Nah, ini orang-orang munafik. Janganlah engkau menjerumuskan kami ke dalam fitnah. Demi Allah, kaumku tidak mengenal orang yang lebih mengagumi wanita selain aku. Aku khawatir tidak dapat bersabar melihat wanita berambut pirang. Bahasanya dia itu datang ke Rasulullah. Dia ini pria yang perkasa, ya, yang gagah perkasa, yang ibaratnya punya sistem vitalitas yang prima, gitu ya. Katanya kalau nanti aku ketemu sama orang-orang Romawi, orang-orang Bizantium ini, mereka cantik-cantik, maka aku tidak bisa menahan nafsuku.
Alasan Pak. Memang alasan itu kita bisa buat 1000 alasan, ya kan? Sama seperti perang Khandaq, disuruh buat parit, baru mau nyangkul-nyangkul sedikit sudah ada alasannya. Nah disitulah Rasulullah mengatakan, di perang Tabuk ini nanti akan terlihat siapa yang benar-benar muslim yang loyal dengan kita, dan siapa yang sedang biasa-biasa saja. Nah, sampai ada suatu kejadian, ya. Jadi di sini dikatakan para sahabat, ya, Rasulullah menghimbau orang-orang kaya dari kalangan para sahabat itu untuk menyumbangkan harta dan kendaraan. Kalau kendaraan itu pasti harta hewannya gitu ya. Maka mereka segera berlomba-lomba menyerahkan harta dan perlengkapan perang itu. Ya, Utsman menyerahkan 300 ekor unta beserta pelananya, tempat duduknya itu, dan perbekalannya, ya termasuk makanannya juga dan lain sebagainya. Di samping itu ada uang 1000 dinar, nah itu emas Pak ya, yang diletakkan di kamar Rasulullah. Nah ini Utsman ini kan seorang pedagang juga, kita perhatikan ya. Kemudian Rasulullah ketika mendapatkan bantuan dari Utsman itu, Rasulullah langsung bersabda, la yadurru Utsman ma fa'ala ba'daha. Sesungguhnya apa yang telah dikerjakan oleh Utsman ini tidak akan membahayakan dirinya. Maksudnya tidak akan membuat dia miskin dengan infaknya 300 ekor unta, 1000 dinar, dan juga perbekalan perang, amunisi perang, ya termasuk makanan dan lain sebagainya itu untuk tentara. Maka Rasulullah mengatakan dengan begini dia tidak akan membahayakan diri dan keluarganya. Maksudnya dia nggak akan miskin. Nah kemudian datang Abu Bakar mendengar Utsman menyerahkan hartanya. Abu Bakar datang menyerahkan semua hartanya kepada Rasulullah. Kemudian Abu Bakar, setelah mendengar Abu Bakar menyerahkan itu, Umar juga dengar, maka Umar datang kepada Rasulullah menyerahkan separuh hartanya kepada Rasulullah. Nah, Imam Tirmizi meriwayatkan dari Zaid bin Aslam dari bapaknya yang berkata, aku pernah mendengar Umar radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW memerintahkan kami bersedekah, dan kebetulan waktu itu aku sedang mempunyai harta. Lalu aku berucap, sekarang aku akan mengalahkan Abu Bakar jika memang aku dapat mengalahkannya pada suatu hari. Aku kemudian datang kepada Rasulullah membawa separuh dari hartaku. Nabi SAW bertanya kepadaku, apa yang kamu tinggalkan untuk keluargamu? Kujawab, sebanyak yang kuserahkan. Abu Bakar radhiyallahu anhu kemudian datang membawa semua hartanya. Nabi SAW bersabda, wahai Abu Bakar, apa yang kamu tinggalkan untuk keluargamu? Jawab Abu Bakar, aku tinggalkan mereka Allah dan Rasulnya. Setelah mendengar itu, Umar nyerah. Wah, lebih ngeri ketakwaannya Abu Bakar ini. Diserahkan semua hartanya, tidak ada disisakan untuk keluarganya. Ditanya, apa untuk keluargamu? Aku serahkan keluargaku, pasrahkan kepada Allah dan Rasulnya. Nah, ini merupakan bukti loyalitas para sahabat kepada baginda Rasulullah Pak. Ya tidak juga kita harus meniru 100% seperti Abu Bakar kalau mau menyerahkan semua tanpa kita mengingat kepada keluarga kita, tidak juga gitu ya. Jangan sampai nanti kita jor-joran infak di luar, ternyata di rumah makan minum pun masih susah, kan gitu. Kan tidak boleh begitu juga gitu ya. Jadi harus seimbang. Meskipun ketawakalan kita kepada Allah Subhanahu wa taala itu tinggi, tapi juga harus dibarengi dengan logika. Memang Rasulullah mengatakan, "Lau kuntum tatawakkaluna 'alallahi haqqa tawakkulihi, la razaqakum kama yarzuqut thair. Takdu himason wa taruhu bitonan." Kata Rasulullah, kalau engkau benar-benar bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan takwa yang betul-betul, maka niscaya Allah akan memberikanmu rezeki sebagaimana Allah memberikan rezeki kepada burung. Katanya burung itu Pak, pagi berangkat dari rumahnya itu dalam keadaan khimason, perut kosong, nggak tahu mau pergi kemana cari makannya tuh nggak tahu. Pokoknya terbang aja keluar, nanti ketemu pohon, ketemu apa baru cari makan. Jadi tidak ada tempat cari makannya yang sudah tetap gitu, tidak ada. Tapi ketika dia takdu himason, keluar dalam keadaan lapar itu, wataruhu bitonan, pulang sore hari perut kenyang, bawa makanan lagi untuk keluarganya. Itu burung. Maka burung saja yang kita lihat dia tidak ada pendidikannya,
tidak ada sekolahnya gitu orang bilang kan. Allah memberikan rezeki kepada mereka. Maka kita seorang muslim tidak perlu ragu dengan rezeki. Kalau katanya Gus Ikdam itu apa? Tidak semua orang bergaji, tapi semua orang punya rezeki. Ah, itu betul. Ya kan rezeki itu kita tidak memandang sebenarnya hanya duit saja. Bisa jadi kesehatan kita. Ada orang bilang kan, itu Pak, orang kaya tuh Pak, kalau sakit, sering sakit, kalau sakit harus keluar negeri. Biayanya juta-juta gitu. Kita alhamdulillah nih enggak pernah sakit, palingan sakit perut katanya. Itu pun gara-gara lambat makan. Yang mau dimakan enggak ada kata gitu ya. Nah kan bisa jadi seperti itu. Jadi kita enggak dikasih rezeki duit yang banyak, tapi kita juga enggak dikasih penyakit yang bahaya. Ada orang yang dikasih harta yang melimpah, tetapi dikasih cobaan penyakit yang mengerikan juga gitu kan. Akhirnya harus sampai ke Singapura misalnya, sampai ke Pineng. Ya, tapi dia mampu dengan hartanya, gitu kan. Nah, maka itu semuanya adalah sesuatu yang harus kita syukuri. Nah, dalam perang itu ada yang namanya kelompok Al-Bukaun. Al-Bukaun itu dari kata baka yabki, menangis. Al-buka itu adalah fi'il isimnya, nounnya, kata bendanya, golongan orang-orang yang menangis. Kenapa mereka disebut al-bukaun, orang-orang yang menangis, Pak? Jadi mereka ini ketika dengar Rasulullah mau ngajak ekspedisi perang Tabuk, mereka sebenarnya mau ikut perang. Cuma dalam keadaan lemah, Pak. Ya, mereka tidak punya, lemah secara finansial, nggak punya persediaan. Kalau misalnya mau ikut berangkat perang, yang di rumah yang ditinggalkan itu nggak ada makanan. Nanti bisa jadi kalau mereka tinggalkan anak istrinya bisa mati kelaparan. Terus kalau mereka mau berangkat juga mereka nggak bisa nyiapkan perbekalan, kendaraan nggak punya, unta nggak ada, kuda juga nggak ada. Jadi mereka datang nangis. Wahai Rasul, kayak mana kami nih Rasul? Kami ini sangat ingin ikut berperang juga, ikut di jalan Allah. Tapi kami ini nggak punya apa-apa. Ya, Rasulullah mengatakan, aku sudah tidak mempunyai kendaraan lagi untuk membawa kalian. Jadi mereka ini datang, sudah mereka ini sedih datang, kami boleh nggak ikut? Cuma kami tidak punya apa-apa, perbekalan tidak punya, kendaraan tidak punya. Kata Rasulullah, kendaraan ini sudah habis. Kuda sama untanya sudah ada penumpangnya semuanya. Akhirnya mereka kemudian kembali dengan meneteskan air mata karena sedih tidak dapat ikut serta dalam berjihad. Dan terkumpullah kurang lebih 30.000 personel dari kaum muslimin yang berangkat bersama Rasulullah. Nah, ini kan beda gitu ya hukumnya ketika orang ini sudah berusaha mau minta ikut jihad. Tapi Rasulullah bilang, wah tidak cukup ini kendaraannya. Tidak bisa kita ngangkut ini. Akhirnya mereka berpulang bersedih. Dengan kelompok yang memang ya ta'adzar. Ya ta'adzar itu memang sengaja bikin alasan. Ya Rasul, kalau kami berangkat ini nanti istri kami bagaimana, anak kami bagaimana, dan ini sekarang ini panas terik, kira-kira kita nyampe nggak sampai ke Tabuk nanti perjalanan yang sangat berat ini. Sampai dalam riwayat itu diceritakan di pertengahan jalan sebelum sampai di Tabuk, para sahabat itu sudah kehabisan bekal. Terus ada salah seorang sahabat bilang, wahai Rasul, bolehkah kami sembelih unta kami? Karena kita sudah kehabisan bekal ini. Kalau kita sembelih unta kita bisa ambil airnya untuk kita minum. Nah, unta itu kan kalau mau minum Pak, mau berangkat kan Pak, dia bisa minum tuh. Unta itu bisa minum air, bisa satu propil 2.200 liter itu diminum semua. Terus itu nanti jalan sampai 10 hari nggak minum Pak. Karena memang dia punya kantong penyimpanan air. Maka salah seorang sahabat bilang, ya Rasul, gimana kalau kita sembelih satu unta yang ini masih banyak air minumnya? Airnya bisa kita pakai untuk minum, dagingnya bisa kita makan. Rasul bilang, oh ya oke, boleh, satu ya iya. Tiba-tiba Umar datang, wahai Rasul, ini kalau unta kita sembelih kan makin berkurang ini kendaraannya. Kendaraan kita makan, maka kendaraan kita berkurang. Kemudian Umar bilang, bagaimana Rasul kalau saya kumpulkan semua sisa-sisa makanan-makanan yang ada di kantong-kantong makanan para sahabat ini, para tentara ini,
kita kumpulkan, kemudian engkau doakan. Nah, di sini keluar lagi mukjizat Rasulullah, yaitu takthirut ta'am. Sebagaimana dalam perang Khandaq itu Rasul memperbanyak anak kambingnya Jabir. Nah, di situ Rasulullah setuju. Oke, berarti nggak usah disembelih untanya, nggak usah. Nah, maka Umar mengumpulkan para sahabat. Ayo, siapa yang masih punya perbekalan makanan? Ada yang bawa 1 kantong gandum, ada yang bawa 1 kantong kurma dan lain sebagainya, dikumpulin di tempat kemah Rasulullah. Kemudian Rasulullah mendoakannya. Nah, didoakan sama Rasulullah. Ya, diminta keberkahan, bahasanya itu dimintakan keberkahan dari Rasulullah. Kemudian satu persatu orang yang mengumpulkan tadi bawa tempat makanannya tadi itu masuk satu persatu ke kemah, isi sepenuhnya. Tapi nggak boleh rame-rame Pak, ngambilnya nggak boleh rame-rame, ngambilnya satu-satu. Kayak kemarin kasusnya waktu Jabir memotongkan anak kambing kepada Rasulullah karena melihat Rasulullah sudah tidak makan 3 hari. Kemudian dia cuma punya 3 kilo atau 4 kilo gandum yang ditumbuk dibakarnya. Maka Rasulullah masuk ke kamarnya, ke dapurnya, memerintahkan seluruh sahabat itu satu persatu makan, masuk, ngambil jatahnya. Sampailah 3.000 orang itu makan kenyang-kenyang. Itu dalam perang Khandaq. Nah, dalam perang Tabuk ini, setiap para sahabat tadi yang sudah menyumbang sisa makanan tadi itu untuk didoakan, datang semuanya mengambil makanan satu persatu. Sampai dalam riwayat itu disebutkan, dan tidak ada 1 kantong pun dari persediaan perbekalan para sahabat itu yang tidak terisi penuh, ya, dari makanan yang dikumpulkan tadi. Nah, itu termasuk dari mukjizat Rasulullah SAW. Nah, saya bacakan ya. Nah, kemudian ada kejadian ya. Imam Tabrani, Ibnu Ishaq dan Al-Waqidi meriwayatkan bahwa setelah Rasulullah SAW berjalan beberapa hari, Abu Khaythamah, seorang sahabat, kembali kepada keluarganya di hari yang panas sekali. Dia kemudian disambut oleh kedua istrinya di kedua kemahnya yang terletak di tengah kebunnya. Masing-masing dari keduanya telah menyiapkan kemah dengan nyaman, lengkap dengan air dingin dan makanan yang tersedia. Ketika masuk di pintu kemah, dia melihat kedua istrinya dan apa yang telah mereka siapkan. Kemudian dia berkata, "Wallahi, Rasulullah fi syamsi warrih warhar, wa Abu Khaythamah fi dhillin baridin ta'amin muhayya, wa imra'atin hasna fi malihi muqim, ma hadha wallahi bin nisf." Nah, dia ini bukan orang yang cinta akan kenikmatan ketika Rasulnya bersusah payah. Dia bilang, demi Allah, Rasulullah SAW berjemur di terik matahari, diterpa angin panas, sedangkan Abu Khaythamah bersantai ria di kemah yang sejuk, menikmati makanan yang tersedia, bersenang-senang ria dengan wanita-wanita cantik. Demi Allah, ini tidak adil. Masya Allah. Ini sifatnya orang asli muslim Pak. Ya, bukan malah cari alasan untuk bersantai-santai. Tapi ketika dia dipersilahkan istrinya untuk makan dan menikmati hidangan itu, dia bilang, enggak bisa ini. Rasul sedang panas-panasan. Akhirnya apa? Dia tinggalkan kedua istrinya dan kemahnya tadi itu, kembali menyusul Rasulullah. Ya. Dia mengatakan, demi Allah, aku tidak akan masuk ke kemah seorang di antara kalian sehingga aku menyusul Rasulullah. Nah, akhirnya apa? Kedua istrinya mengizinkan, silahkan. Yang penting kami sudah menyiapkan engkau makanan, tapi kalau ingin menyusul nabimu silahkan. Akhirnya apa? Abu Khaythamah berhasil menyusul Rasulullah. Pas sudah mau nyampe di Tabuk, dia terlambat kan? Nah, terus itu para sahabat pengintai di belakang melihat, ya Rasul, ada seorang berkuda di belakang yang mengintai kita. Apakah kita siap-siap untuk memanahnya? Terus kata Rasulullah, jangan. Itu Abu Khaythamah. Tadi dia pulang melihat istrinya dan dia tidak rela dengan kenikmatan yang dia nikmati karena aku saat ini sedang bersusah payah, dan dia kembali ke sini untuk bersama kita. Jangan tembak ataupun jangan bunuh dia. Nah, Nabi bersabda, engkau mendapatkan keutamaan wahai Khaythamah. Ketika dia sampai kepada Rasulullah, Rasul bersabda kepada Abu Khaythamah, wahai Abu Khaythamah, engkau mendapatkan 2 keutamaan. Setelah itu Abu Khaythamah menceritakan masalahnya, lalu Rasulullah SAW berdoa untuk kebaikannya. Jadi dalam kisah ini tidak terjadi perang Pak ya. Karena ketika Rasulullah sudah sampai di Tabuk, pasukan Romawi itu sudah nggak ada. Hanya ditemui gubernur-gubernur jenderal yang ada di sana
orang-orang Nasrani yang kemudian meminta perjanjian damai saja. Sudah, kita nggak usah perang, karena dilihat pasukannya Rasulullah banyak. Ya, pasukan Rasulullah banyak, kalau dilawankan dengan Romawi maka akan terjadi perang yang dahsyat dan kerugian yang banyak. Maka gubernur jenderal di sana namanya Yohanna itu minta perjanjian damai. Maka di situ terjadilah perjanjian damai antara kaum muslimin dan orang-orang Romawi. Nah, sehingga dalam perang Tabuk ini tidak sampai terjadi perang, tapi tetap dikatakan perang karena Rasulullah SAW keluar dari kota Madinah mempersiapkan perbekalan dan para pasukan dan senjata memang benar-benar untuk berperang. Yang terakhir, ya, karena Rasulullah berangkat bulan Rajab, ya, kurang lebih di perjalanan sekitar 2 bulan, Rajab, Sya'ban, pertengahan bulan Ramadan beliau kembali ke Madinah. Nah, ini adalah sebagian kejadian yang terjadi pada bulan Rajab selain Isra Mi'raj, Pak, ya. Isra Mi'raj juga terjadi bulan Rajab. Kemudian dalam riwayat yang lain, ibunda Rasulullah Aminah binti Wahab itu hamil anak anak yaitu Abdullah, Rasulullah itu hamil Rasulullah, ya. Itu juga bulan Rajab. Kemudian kejadian yang lain dalam bulan Rajab itu kalau tidak salah wafatnya Khalifah Umar bin Abdul Aziz di usia 39 tahun. Ya, ini sedikit cerita mengenai kejadian bulan Rajab. Jadi makanya banyak ulama-ulama yang mengatakan bulan Rajab itu punya keutamaan. Ya, karena ini juga termasuk 2 bulan menjelang bulan puasa. Maka semoga kita diberikan kesehatan dalam menghadapi bulan ini, sehingga nanti sampai kepada bulan Ramadan kita masih bertemu lagi, dapat izin lagi oleh Allah bertemu bulan Ramadan selanjutnya. Ini yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Hadirin majma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, barangkali ada yang mau ditanyakan, masih ada waktu nanti satu pertanyaan lagi. Silakan. Dengan hitungan 1 sampai 10 barangkali kalau yang nggak ada Paham sudah, Pak? Alhamdulillah. Pengumuman untuk peringatan Isra Mi'raj masih lagi akan dilaksanakan tanggal 15 Januari hari Kamis pada Isya. Setiap kakak membawa 5 dimohon membawa kelasnya membawa 5 kotak kue bawa ke masjid pada asar. Kemudian untuk pembebasan lahan yang di depan masjid, uang yang terkumpul sekarang berapa saudara? Iya ya, aku lupa transfernya. 85 juta. Kekurangannya masih banyak. Oleh karena itu mengingatkan kembali kepada jamaah untuk berdonasi atau amal jariah untuk memenuhi atau melunaskan pembebasan lahan di depan masjid. Kemudian beberapa pengumuman dan tadi sudah ditutup Pak ya. Sudah, Pak, sudah. Silakan jemaah untuk menuju ke